Alkitab mengatakan bahwa beberapa orang berpikir kesalehan adalah sumber keuntungan. Mereka memahami bahwa Injil adalah cara untuk mendapatkan keuntungan, cara untuk menjadi kaya. Orang-orang seperti ini akan dihukum berat oleh Tuhan. Ingat, ini adalah salah. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Dan saya, Oti Priambodo, tuan rumah Anda. Hari ini kita akan mempelajari kitab Ulangan pasal yang ke-26 dengan tema ibadah sejati. Bagaimana seharusnya perilaku orang-orang yang berusaha menyenangkan Tuhan? Pergi ke gereja seminggu sekali? Melakukan tindakan beramal? Apakah sebenarnya isi ibadah yang sejati? Dan semuanya ini akan dijelaskan secara rinci dalam beberapa menit ke depan. Karena itu, tetaplah untuk bersama kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang setia mengikuti program Jalan 66. Tentunya doa saya saudara selalu dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan selalu melihat bagian-bagian yang indah yang Tuhan nyatakan kepada saudara. Saudara, saya Pendeta Yohanes akan bersama dengan saudara, kita belajar firman Tuhan dan kita masih ada di kitab Ulangan dan sekarang kita sampai di pasal 26. Silakan saudara buka Alkitab. Mungkin di HP sudah ada di-download melalui Play Store. Saudara bisa mendownload aplikasi terkait dengan Alkitab. Dan bagi saudara yang terbiasa memakai Alkitab cetakan, silakan dibuka. Kita akan membuka di Ulangan pasal 26. Saudara, pasal 26 ini ada dua hal yang berbeda kalau kita membaca Alkitab. Nah, bagian pertama pasal ini sampai pada ayat 15 dan membahas tentang buah sulung tanah yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi, ada yang namanya buah sulung, itu harus diberi kepada Tuhan. Dan juga ada yang disebut dengan perpuluhan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan pada bagian selanjutnya, itu mulai ayat 16-19, kita melihat yang disebut dengan panggilan untuk menjadi taat. Jadi Tuhan memerintahkan umatnya agar mereka taat kepada perintah-perintahnya, taat kepada tuntunan-tuntunannya, dan kita akan melihat di bagian ini. Dah siap saudara untuk belajar? Oke, kita belajar ya. Kita akan baca dari ayat yang pertama dari Ulangan pasal 26. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita, untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Rasanya nggak sulit ya untuk mengamati bahwa pokok bahasan utama dalam pasal-pasal ini ya adalah bagaimana kita seharusnya menyembah Tuhan dan bagaimana penyembahan ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita perhatikan di ayat yang kedua. Ambillah sebagian dari hasil pertama segala sesuatu yang kamu hasilkan dari tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Perhatikan ya, bahwa penekanannya adalah pada saat umat berkumpul untuk menyembah Tuhan dan memberikan yang terbaik dari apa yang mereka miliki sebagai persembahan. Ini tentunya berbeda dengan apa yang dibayangkan banyak orang. Tuhan seharusnya gak hanya menerima sisa-sisa, hanya hal-hal yang tidak kita inginkan, dan itu bisa dibuang. Dan pepatah populer mengatakan, berikanlah kepada gereja apa yang tidak diinginkan orang lain. Jadi yang sisa-sisa kira-kira nggak dipakai lagi, itu kasih, bawa ke gereja aja. Tidak seperti itu, saudara. Ini bukan gagasan yang ditemukan di dalam Alkitab. Ini ingat, buah sulung. Hasil terbaik dari apa yang dihasilkan. Itu dipersembahkan kepada Tuhan dengan prioritas tertinggi. Mengapa, saudara? Ini kita bicara mengenai menyembah Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki kepada Tuhan. Tentunya ini juga harus sama ya. Kita lakukan pada masa kini. Ada banyak karunia yang diberikan kepada kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan pertanyaan yang kita akan ajukan, apakah Tuhan itu merupakan prioritas dalam hidup saya atau tidak? Ini yang dibicarakan di dalam kitab Ulangan. Ya, mengejutkan sekali, saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga. Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Ingat, ini ada sumpah kepada nenek moyang mereka bahwa Tuhan akan berikan tanah ini. Saudara, tentunya ini sebuah kesadaran bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan umatnya. Tuhan sudah berjanji sejak dahulu kala, dan sekarang Tuhan menepati janjinya dengan segala kebaikan yang luar biasa. Dan sekarang mereka ada di tanah yang dijanjikan. Wow, luar biasa, saudara. Ini kan sesuatu yang kaget kita, loh. Ternyata Tuhan menepati janjinya. Karena itu, saudara, menyembah Tuhan itu bukan hanya masalah kita nyanyi, ya sebuah himne, wah pagi suara, luar biasa merdunya, bukan. Bukan seperti itu saja, saudara. Itu nggak salah, saudara. Tapi bukan di situ letaknya. Atau mungkin ketika kita menghadiri ibadah, aku udah menyembah Tuhan loh. Tadi di gereja, wah luar biasa. Apakah salah? Nggak salah. Tetapi ingat, menyembah Tuhan itu berarti apa, saudara? Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita harus mengakui segala perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ingat, saudara, coba cek sekarang. Saudara sehat hari ini? Perhatikan jantung saudara, ya perhatikan debarannya, rasakan debarannya, rasakan nafas saudara. Itu kok bisa dengan otomatis ya bekerja. Artinya saudara diberkati oleh Tuhan. Perhatikan keluarga saudara. Perhatikan hidup saudara. Ingat, semuanya itu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi Anda dan saya. Karena itu dia layak disembah. Dengan cara apa? Berikan yang terbaik. Kalau kita sekarang perhatikan saudara di bagian ini. Ada imam yang mengambil bakul yang dibawa ini. Kemudian dia meletakkannya di depan mezbah bagi Tuhan. Maka haruslah engkau menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu. Haruslah engkau menyatakan. Jadi ketika persembahan yang pada waktu itu ya karena mereka pertanian ya agraris begitu. Ada biji-bijian yang mereka petik dari kebun itu dibawa kepada Tuhan. Tetapi ingat ini buah sulung. Yang terbaik. Semuanya itu apa? Dipersembahkan di hadapan Tuhan. Ini harus kita bedakan. Ada namanya ibadah yang bersifat umum. Ada yang namanya pribadi. Nah, seseorang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mereka harus menyadari bahwa dialah satu-satunya Allah yang hidup. Satu-satunya Allah yang sejati. Dia Allah yang sedang disembah. Jadi ada sikap penghormatan yang diberikan. Tidak boleh orang itu sembarangan menyembah Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu teman kita ya. Seakan-akan Tuhan itu ya pesuruh-pesuruh kita. Tidak seperti itu, saudara, hati-hati.
Karena Tuhan ini Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan memberikan penyembahan dengan cara yang berbeda. Bayangkan saudara, kita menghormati orang lain dengan luar biasa saudara. Pimpinan kita hormati, kita tunduk kepada Tuhan, kita tidak pernah mau tunduk. Ini pelajaran yang kita pelajari di sini. Kita harus merayakannya. Kita harus mengucap syukur. Kita harus memuji Tuhan. Dan diingatkan kepada kita harus menyembah Dia dengan cara yang benar. Mengapa? Karena berkat-berkatnya luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Kita sambung lagi. Maka Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Dengan kedahsyatan yang dahsyat, dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ini perhatikan, ini sebuah catatan. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita hendaknya mengingat berkat-berkat khusus yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ingat, bangsa Israel menoleh ke belakang. Oh ya, kami ingat. Kami meninggalkan Mesir. Kami dulu budak, tetapi Tuhan dengan luar biasa, dengan tangan yang teracung membawa kami dan sekarang kami sampai di tanah ini. Ya saudara, seringkali hati manusia, hati kita, hati saya, hati saudara nggak pernah mau bersyukur. Kita nggak mau ingat bagaimana kebaikan Tuhan di tengah hidup kita. Kita nggak mau ingat berkat-berkatnya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan sekarang kita diingatkan agar kita ingat kamu itu siapa dulu. Diingatkan, ini loh saya dulu orang Aram, nenek moyang saya, Mesopotamia. Saya dulu menjadi budak. Wah, ingat semua. Tuhan, bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, saya dulu budak Tuhan, tidak punya pengharapan, tapi saya dibebaskan. Sekarang saya ada di tanah yang luar biasa, yang berlimpah susu dan madunya. Ini yang disebut dengan dia tahu kebaikan Tuhan dan dia menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. Jadi tempat ini dikatakan berlimpah susu dan madunya. Ini sesuatu tempat yang sebenarnya kita lihat ini kan wilayah padang gurun ya. Bagaimana ada susu dan madu ada di sana, tetapi ini bicara mengenai sesuatu yang membuat mereka bahagia. Membuat mereka itu terjamin, membuat mereka akan terpelihara. Nah kalau kita perhatikan secara geografis, kita lihat ini bukan tempat yang terbaik di dunia. Tetapi kita harus tahu bahwa bangsa itu datang dari padang gurun dan tiba di wilayah Sungai Yordan. Dan wilayah ini sangat indah. Dan mereka seharusnya menyadari apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Ya saudara, bersamaan dengan ini ya, Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita harus apa? Memperkuat aspek-aspek yang baik dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi jangan melihat, wah ini kok begini, kok begitu. Jangan malah kita memberontak kepada Tuhan. Lah ingatlah, bagaimana mereka tadi itu bisa masuk ke tanah itu kan penduduknya raksasa, orang-orang yang besar. Tapi kok bisa mereka masuk? Artinya apa? Tuhan menyertai mereka. Jadi ini sesuatu yang menjadi dasar mengapa kita harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Karena Dia baik kepada kita. Katakan saudara, Tuhan itu baik kepada saya. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 10. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Saudara, penyembahan, lagi sekali saya ulangi, penyembahan bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan dengan hati. Penyembahan sejati tidak hanya terletak pada niat kita. Penyembahan tidak dapat dipenuhi hanya dari jauh. Melalui radio, televisi, atau sumber media apapun. Ingat, ibadah adalah mengungkapkan apa yang saya rasakan kepada Tuhan di depan umum. Dan inilah mengapa umat meletakkan keranjang-keranjang ini di depan altar dan bersujud di hadapan Tuhan. Ini cara yang mereka lakukan untuk mengungkapkan perasaan mereka secara yang bisa dilihat. Dan mereka menaikkan puji-pujian, nyanyian, penyembahan. Oh, engkau sungguh baik ya Tuhan, engkau luar biasa. Engkau telah membebaskan saya dan sebagainya. Ini kan penyembahan kepada Tuhan. Ini yang ditulis di sini. Mereka membawa persembahan, mereka membawa perpuluhan. Dan kita luar biasa. Ini ketika kita bicara mengenai ibadah. Kita kadang-kadang terbiasa ingat, oh ibadah itu suasana yang serius. Wih, tidak bisa bergerak. Tempatnya suram. Terkadang-kadang kita takut, waduh kalau masuk. Ini gimana ya? Ini sungguh di luar pemikiran kita. Kalau kita perhatikan ayat 11. Bahwa setiap orang, entahkah orang asing, ada orang Lewi, setiap orang. Itu mereka apa? Bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Ya, jadi ibadah yang sejati itu berarti ibadah yang merayakannya dengan penuh sukacita.
Ibadah sejati berarti apa? Memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki kepada Tuhan. Dan ingat saudara, kita harus mengakui segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita juga harus menyadari kehadirannya di tengah-tengah hidup kita. Dan kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena Dia menyelamatkan kita. Kita nggak tahu ya, kita ada di dunia ini mungkin begitu banyak kejahatan, begitu banyak hal-hal yang buruk, tetapi Tuhan melindungi kita sampai saat ini. Ini mengungkapkan bagaimana secara lahiriah ya, apa yang kita rasakan dari hati kita. Kita merasakannya dengan luar biasa dan kita bersuka cita, kita bertepuk tangan bagi yang bertepuk tangan. Tapi bagi saudara yang tidak, tetap wajah tersenyum ya. Jangan di gereja merengut gitu ya, nyanyi nggak ada senyum sedikit pun. Ya kita menyembah Tuhan. Harus sukacita saudara. Amin saudara ya. Amin ya. Jadi ini luar biasa kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Allah sudah memberikan belas kasihannya kepada kita. Karena itu sekarang ibadah di dalam bagian ini diingatkan yang disebut dengan persembahan kita kepada Tuhan kita bawa. Ada persepuluhan dan juga ada persembahan lain. Dan tentunya ini digunakan untuk apa? Orang-orang Lewi yang melayani Tuhan pada masa itu. Untuk diberikan kepada orang asing. Diberikan kepada anak yatim. Diberikan kepada para janda. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita bawa sesuatu. Untuk apa? Untuk kebaikan bersama. Jadi kita diingatkan agar kita saling mengasihi, agar kita juga mengasihi sesama, dan ingat semua dasarnya karena kita kasih kepada Tuhan. Dan tentunya kalau kita baca ini luar biasa saudara. Jadi saudara yang mendengarkan program Jalan 66 ini, jangan pernah lupa, ibadah harus selalu benar. Baik Pak Yohanes, melanjutkan petualangan kita hari ini dalam Jalan 66, sebuah studi pendalaman Alkitab, dan kita sampai kepada Kitab Ulangan pasal yang ke-26. Saatnya sampai kita pada sesi tanya-jawab. Nah, kita sampai pada Kitab Ulangan, dan berkaitan dengan persembahan hasil pertanian dalam bagian Kitab Ulangan pasal yang ke-26 ini. Apakah yang dilakukan ini untuk Tuhan? Atau bagaimana? Apakah Tuhan membutuhkan lumbung dan lemari es besar berisi makanan atau semacamnya begitu? Apakah Tuhan juga harus makan, Pak Yohanes? Iya Pak Oti, ini pertanyaan yang sangat penting ya, karena seringkali ya orang berpikir dan berkata, saya nggak akan memberikan apapun kepada gereja. Kan Tuhan nggak butuh apa-apa ya. Dan saudara, kita perlu memahami hal ini. Kita melayani Tuhan dengan melakukan hal-hal yang berguna bagi sesama kita. Jadi, tidak ada gagasan mistis ya seperti yang dianut oleh orang-orang lain, sekte-sekte lain. Kita harus meninggalkan sesuatu untuk dimakan oleh yang mereka sembah. Nggak seperti itu. Jadi apa yang kita bawa, nanti pada akhirnya itu juga digunakan bagaimana menolong orang-orang lain. Orang-orang yang melayani. Ini makanan yang dibawa akan diberikan lagi untuk orang-orang yang melayani. Uang yang kita bawa itu dipergunakan lagi, dikelola lagi oleh orang Lewi untuk siapa? Orang asing, anak yatim, janda yang membutuhkan itu dikelola dengan baik. Ini tujuannya supaya ada namanya keseimbangan. Jadi kita mempersembahkan semua ini tentunya kepada Tuhan. Tetapi semuanya digunakan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Membantu orang-orang yang membutuhkan. Mereka yang berada dalam keadaan yang sulit dan sebagainya. Ya, tentu saja ya. Tuhan tidak akan muncul begitu saja untuk memberikan makanan kepada kita. Tiba-tiba dikasih, nih, Pak Yohanes ini ada bakmi. Oh, nggak seperti itu. Tetapi Tuhan memakai kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada sesama kita. Jadi orang-orang Lewi lah yang bekerja di bait suci. Dan mereka adalah orang-orang yang bekerja di bait suci. Ya, tepat Pak Oti ya. Ya, jadi orang Lewi ini ya, mereka kan mengabdi kepada Tuhan. Dan sudah sepantasnya ya, seharusnya mereka dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Benar Pak Yohanes. Berikut kita perhatikan pada pasal yang ke-26 ayat yang ke-5. Kita menemukan frasa yang agak berbeda. Orang Aram disebutkan di sini. Beberapa versi mengatakan bahwa ia siap binasa. Sementara yang lain mengatakan orang Aram yang menggembara. Nah, bagaimana Pak Yohanes?
Ini pertanyaan teknis sebenarnya Pak Oti. Dan patut kita perhatikan juga karena ini kan perlu diberikan jawaban ya. Nah, orang Aram adalah seorang yang ada di wilayah Suriah dekat dengan Mesopotamia. Nah, dalam kitab Kejadian, Mesopotamia sering disebut sebagai Aram Naraim dan merupakan tempat asal Yakub yang merupakan bapa leluhur yang disebutkan di sini. Jadi menggunakan frase orang Aram pengembara. Dan tentunya tidak bisa kita definisikan secara klak begitu ya. Ya, kata aslinya di sini berakar dari kata afad ya, yang dapat memberi kita gagasan tentang binasa atau sekarat. Namun karena makna ini mungkin terdengar aneh ya dan tidak sesuai dengan konteksnya, maka orang Aram itu dikatakan rela mati. Berani mati saya. Lalu tiba di tanah itu dan pergi ke Mesir. Nah, ini tidak berlaku dalam kitab Kejadian. Nah, mungkin penjelasan lainnya ini adalah gagasan tentang sesuatu yang hilang. Ya, ini sesuatu yang bukannya bicara mengenai sekarat saja. Jadi gagasan di sini adalah tentang seseorang yang berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah tempat karena mereka tersesat. Ya masuk sini, di mana nih ya? Dulu kan belum ada GPS ya. Tiba-tiba pindah lagi nomaden begitu ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai orang Aram yang mengembara. Kira-kira demikian Pak Oti. Baik Pak Yones, berikut kalau kita perhatikan pada kitab Ulangan pasal yang ke-26 ini, membahas tentang penyembahan, kehadiran Allah dan persepuluhan, persembahan dan ketaatan. Menurut bagian ini, apakah kesalahan kita ketika menyembah Allah? Apa perbedaan cara menyembah Allah yang disajikan di sini dengan cara kita menyembahnya pada saat ini? Ya, ini kita perlu memperhatikan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di sini ya. Yang pertama ya, banyak orang berpikir dan membayangkan penyembahan adalah sebuah perasaan atau niat. Orang pergi ke gereja, pergi ke sebuah persekutuan, sebuah pertemuan kelompok, mereka mungkin mungkin menangis di sana karena ada alunan musik, secara emosi mereka merasa bergetar dan sebagainya. Kemudian mereka merasa menyembah Tuhan di sana. Mungkin tidak apa-apa seperti itu, tetapi ini sesuatu yang konkret sebenarnya. Kalau baca di konteks ini ya. Mereka yang menyembah Tuhan itu membawa sesuatu yang konkret untuk dipersembahkan di hadapannya. Ini perbedaannya. Ini bukan bicara mengenai sesuatu yang bersifat psikologis. Dia merasa emosinya teraduk-aduk, dia rasakan dia menangis. Tapi nggak bawa sesuatu. Tetapi pada masa itu ketika bilang menyembah Tuhan, dia bawa sesuatu, dipersembahkan kepada Tuhan. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Bahwa kita ketika menyembah Tuhan, kita tidak hanya bicara mengenai usaha dapat berkat-berkat Tuhan. Tetapi kita menyembah Tuhan berarti kita memberi. Kita menyumbang. Ini sesuatu yang berbeda. Nah, orang-orang yang pergi ke gereja bukan untuk menyembah Tuhan. Tetapi mohon maaf ya, ingin dapat sesuatu. Biar Tuhan memberkati saya, Biar pekerjaan selancar, apakah salah? Nggak ada yang salah di sana. Tetapi diingatkan dari bagian ini sebenarnya mereka menyembah Tuhan, mereka bawa sesuatu ke rumah Tuhan, dia persembahkan. Jadi bukan bicara mengenai menerima berkat saja, tetapi kita juga memberikan berkat. Karena apa? Dari berkat yang dibawa itu akan dipergunakan, dikelola untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang membutuhkan, kepada orang asing, anak yatim, janda. Ini perbedaan utamanya. Dan bahayanya saudara, ibadah yang terjadi secara modern saat ini, itu ada sikap narsis, egosentris. Itu yang hanya berfokus kepada kepuasan diri sendiri. Sehingga kita merasa, aku sudah rohani, aku lebih baik dari orang lain. Saya kan tidak seperti si A, tidak seperti si B. Nah ini yang bahaya. Padahal tujuan dari ibadah itu kita menyembah Tuhan, kita bawa sesuatu kepada Tuhan agar kita bisa juga memberkati banyak orang. Ketika kita berbicara persembahan kepada Tuhan, Alkitab menyebutkan persepuluhan. Mengapa Tuhan meminta hal ini? Dan saat kita melihat orang-orang menyalahgunakannya, banyak orang membahas hal ini dan mengambil berbagai sudut pandang. Bukankah hal ini justru membuat orang takut dan menjauh? Bagaimana kita bisa mengaitkan tema ini dengan apa yang kita lihat dalam kitab Ulangan, Pak Yones? Ya, ini saya kira pertanyaan sangat penting Pak Tia. Nanti di program ini kita akan membahasnya secara khusus. Nah, pertanyaannya mengapa Tuhan meminta persepuluhan? Ya, karena cara ini yang
diberikan pada masa itu cara yang benar untuk kita bisa berkontribusi. Ya, pertanyaan bagaimana saya membuktikan bahwa saya mengasihi Tuhan? Bagaimana saya membuktikan saya menyukai seseorang? Kita kan beri hadiah. Kita berikan sesuatu. Tidak bisa kita katakan saya mengasihimu, tapi tidak kita pernah berikan sesuatu. Kalau kita bilang aku mengasihi engkau Tuhan, bawa sesuatu. Tetapi ingat, sesuatu yang kita berikan ini tentunya nanti juga akan dipergunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, sehingga terjadi yang namanya keadilan sosial. Sehingga ini kesempatan bagi kita ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita juga berbagi dengan orang lain. Ya, memang ada orang-orang yang melebih-lebihkan ya, ini sesuatu yang perpuluhan ini ya. Ketika orang sudah memberikan perpuluhan, maka dia akan diberkati dengan luar biasa. Tetapi ternyata dia merasa kok saya sudah beri perpuluhan ya, kok nggak diberkati. Sebenarnya memberi itu berarti kita mendistribusikan apa yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita juga menjadi orang-orang yang memberkati orang lain. Jadi ingat, ibadah itu jangan bicara mengenai keuntungan atau menjadi kaya. Ingat, orang-orang seperti ini pastilah Tuhan tidak suka, dan ini pemikiran yang, mohon maaf ya, kurang pas begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Berikut bagaimana dengan kesimpulan akhir dari Kitab Ulangan pasal yang ke-26 ini. Saudara, hari ini kita telah belajar dari pasal 26 dan kita bicara mengenai penyembahan yang sejati. Dan apa yang kita pelajari saudara? Ingat, penyembahan itu berasal dari hati dan tangan kita. Ya, mustahil ya menyembah Tuhan seperti yang dilakukan oleh banyak orang, hanya niat hati saja, tanpa menunjukkan sesuatu yang bisa dilihat secara objektif dalam penyembahan kita. Dan kita harus ingat juga, kita nggak bisa menyembah Tuhan itu hanya bersifat rutinitas saja, bersifat liturgis saja. Tetapi kita juga harus menggunakan tangan kita untuk melayani Tuhan. Jadi ibadah sejati adalah ibadah yang konkret. Ibadah yang mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi, beribadah dengan rasa syukur harus dilakukan dengan apa, saudara? Dengan hati dan tangan. Tuhan memberkati kita. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.